Kapan? Bismillah, Bismillah. Oh, kami ke distrik Sentani, kampung atau kelurahan Dobon Solo dan Hinekombe. Kemudian di kota Jayapura, kami ke distrik Jayapura Selatan di perkampungan Entrop dan distrik Hedam di Waena, di perkampungan Waena. Dan tempat utama kami di Kabupaten Mamberamo Raya dengan dua distrik, yaitu distrik Mamberamo Ilir dengan melakukan satu perjalanan tepatnya Teba dari semula, atau saya sebut dari awal bahwa kerja kolaboratif dan kolektif yang diajukan oleh kolektif seni Mamberamo Raya merupakan serapan pengetahuan yang harus kami ambil, yang harus kami produksi, kami input, kami serap sebagai satu produksi kelanjutan pengetahuan dan ilmu pengetahuan, terutama sosial dan budaya. Satu hal yang penting dalam perjalanan, kalau kami menyebutnya sebagai tur performatif dengan bertajuk Seniman Berbagi episode Bus Jalur Wajan Penyok, Banyuwangi, Papua, sebetulnya dia sebagai modus kerja, tajuk ini sebagai rute tempuhnya untuk mencari pengetahuan yang ada di tanah Papua dengan menelusuri kampung-kampung atau distrik di tiga kabupaten, diantaranya Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura. Di kepala saya sepanjang perjalanan dari Banyuwangi, tepatnya kami dengan menaiki berbagai macam transportasi di sela-sela perjalanan itu, pikiran kami tidak lain adalah mengambil, merebut pengetahuan. Kami tentu saja berhati-hati karena kami sadar bahwa satu hari semalam kami sebagai seseorang yang kalau bisa disebut sebagai wisatawan lokal, tidak langsung serta-merta kemudian memposisikan kami seniman kemudian berbagi. Kami juga mesti melihat situasi dan kondisi, karena bagaimanapun kolektif seni Mamberamo Raya ini bukan kolektif seni yang kami kenal, kami kerja bareng, kami berkolaborasi selama ini. Nah, itu yang ada di pikiran kami dan itu ada di pembayangan kami bahwa tidak semudah apa yang kami bayangkan gitu. Kerja-kerja seniman yang ada di tanah Jawa bukan berarti kemudian bersikeras gitu memposisikan keseniannya sebagai pisau beda utama. Dan begitu sampai di tanah Papua, pembayangan kami sesuai dengan kenyataan. Kolektif seni Mamberamo Raya ini hanya segelintir, hanya satu atau dua orang yang terpecah-pecah fungsinya, bukan satu kerja kolektif seni yang sudah mapan. Malah seni sedang dalam pembayangan yang selama ini mereka bekerja sebagai aktivitas sosial, lebih tepatnya pemerhati budaya yang memang melihat dari kacamata yang jauh. Seni sedang ditempuh oleh mereka, maka otomatis kami memposisikan diri sebagai voyeur, sebagai pengintip saja, mengikuti dari perjalanan ke perjalanan dari Kabupaten Jayapura di distrik, tepatnya di Teba, perkampungan Waremburi, kemudian ke distrik
Mambromo Tengah, Kasunaweja, dan Bermusuh. Oh ya, satu lagi di Mambramo Ilir, yaitu Kampung Bagusa dan Trimuris. Hal yang menarik atau input pengetahuan yang penting bagi kami, mereka memiliki satu entitas tertentu. Kami melihatnya bahwa sepanjang perjalanan, sepanjang tour performatif itu, kapal atau tepatnya kapal Cantika Lestari 77 menjadi satu rumah atau landasan dasar gitu, landasan yang penting. Dia seperti memelihara, memerawat atau menjaga hubungan antar individu, antar personal satu dengan personal lainnya dalam membangun satu relasi kebudayaan atau melalui satu sistem pengetahuan perdagangan. Kenapa kami langsung menunjuk perdagangan sebagai situs, atau kami menyebutnya kapal sebagai situs tertentu, situs spesifik, karena dari kapal kemudian sistem pengetahuan itu masuk, bagaimana mereka tumbuh dan berkembang, karena satu-satunya transportasi atau infrastruktur dari Jayapura menuju Mambramo Raya itu hanya bisa ditempuh dengan laut yang bisa dijangkau. Kenapa tidak ada bisa ditempuh dengan udara dan darat? Infrastrukturnya juga cukup mahal, cukup memerlukan satu daya juang yang lebih besar gitu. Kalau bahasa mereka adalah merah biru gitu. Merah 100.000, biru 50.000. Itu satu tanda sign atau semiotika tertentu. Kalau kita merujuk pada perkenyataannya Roland Barthes, di sana dia sudah dihadirkan, sudah dientitaskan menjadi tubuh gitu, karena penerbangan udara harus ditempuh dengan harga 3 juta lebih, kemudian darat bisa juga di antara itu, meskipun jarak tempuhnya hanya bisa ditempuh 1 jam kalau udara. Kalau darat bisa ditempuh dengan 8 jam, bandingkan dengan laut yang hanya 300.000, bisa di antara 1 hari 1 malam ketika berangkat dari Jayapura ke Mambramo Raya, kemudian dari Mambramo Raya, tepatnya dari Kasunaweja menuju Jayapura, hanya ditempuh 1 hari 24 jam maksudnya. Kami kira bahwa itu menjadi situs-situs tertentu, situs pengetahuan kalau itu disadari. Dari sana, dari situs khusus itu, sebuah kapal dia bisa membangun satu produksi budayaan, dia bisa membangun sistem pengetahuan ekonomi. Kami jadi belajar tentang bagaimana berdagang, bagaimana mendapatkan pundi-pundi uang gitu, karena banyak orang yang kami temui dari sana menyebutnya bahwa Mambramo Raya adalah kota area yang bahkan menyebutnya benderanya merah biru. Bendera dalam tanda kutip bukan satu bendera kewarganegaraan, tetapi dia bendera sosial gitu. Sebagai satire, di sana lumbung duit ketimbang Jayapura. Yang bisa dikatakan Mambramo Raya, kota yang bisa menempuh uang dengan berdagang misalnya dagang ikan, dagang pinang, dagang baju, dagang mainan. Input-input ini yang menurutku satu cara daya juang kebudayaan yang diproduksi oleh masyarakat Jayapura, mengambil pengetahuan. Di sanalah terjadi berbagi produksi sosial antara orang Jayapura sendiri atau yang memang pada umumnya adalah notabene idul pendatang dari Bugis, dari Tidore, dari Ternate, dari Toraja, dari Mandar, bahkan juga ada yang dari Madura, dari tanah Jawa, bertemu di Mambramo Ilir, Mambramo Tengah, di beberapa tempat yang kami sudah sebutkan tadi. Orang Burmeso. Dia Burmeso, mantap ya. Saya orang Madura. Coba Dedeng Burmeso. Dan juga menjadi satu penanda khusus yang penting gitu. Dan Pinang juga menjadi budaya yang tidak bisa kita lewati. Kita langsung bisa menunjuk
sebagai tools yang nampaknya dia menjadi produk sosial dan satu produk ekonomi yang terus tumbuh dan berkembang ke depannya. Dia akan terus abadi itu, karena bagaimanapun ketika menjual pinang, membeli pinang dari Jayapura lebih murah ketimbang dibawa ke Membramo Raya, maka sebagian orang dengan satire mengatakan bahwa Membramo Raya kota yang lebih makmur daripada Jayapura, meskipun pada kenyataannya pusat kotanya tepatnya di Burmeso, rumah ke rumah jaraknya 200 meter, kantor-kantor tampak terlihat ruwet dengan gedung-gedung yang rusak, bahkan kantor bupati juga, kantor-kantor yang lain, rumah-rumah kaya, rumah-rumah pejabat juga tidak ada bedanya dengan rumah-rumah para rakyat, para proletar biasa. Dan bahkan juga ada orang yang mengatakan dengan satire, sama rasa, sama rata. Tidak ada kedudukan, tidak ada hierarki di sana di Membramo Raya. Nah, menurut kami ini cukup penting sebagai pengetahuan. Kok ada gitu dengan infrastruktur yang tidak terlihat tampak yang besar, yang mewah, tapi kota pertumbuhan uang sangat mengalir pesat gitu. Tidak ada kedudukan, tidak ada kalau bicara dari kacamatanya, perspektifnya James Bradley secara etnografi, ini menurutku satu kedudukan dari kebudayaan yang cukup unik gitu menurut kami gitu. Apa yang kemudian bisa kami serap dalam perjalanan ini dari 3 kabupaten, 2 kabupaten, yang satu kota, dari Jayapura ke Membramo Raya dan kota Jayapura sendiri. Apa yang bisa kami serap sebagai pengetahuan yang bisa diiriskan dengan riset penciptaan kami? Kami mungkin akan melakukan satu riset artistik. Barangkali kami akan mencoba melakukan satu proses transaksional berdagang dengan lewat berbagai macam barang dagang yang kami lintasi di situs-situs itu, melalui celana panjang, melalui kaos, ikan, barang makanan, barang-barang kelontong, kemudian transaksi-transaksi antara satu orang ke orang lainnya yang dari tidak kenal menjadi kenal. Kemudian kami melihat mereka sangat hubungan humanismenya terlihat dekat, seperti yang kami serap gitu. Menghadapi orang Papua itu lebih baik. Selamat pagi Bapak, selamat malam Bapak, selamat siang Bapak, dengan sentuhan-sentuhan seperti memeluk. Tapi pertanyaan satu hal yang kami garis bawahi dalam review vlog ini adalah di mana hubungan material atau imaterial. Karena setiap kami bersentuhan juga berujung, kakak punya rokok, kakak punya pinang, atau bapak sudah makan atau belum? Bayangkan kami harus mengeluarkan 50.000 setiap makan, kemudian rokok juga. Nah, di mana batas humanisme dengan penanda material dan imaterial?